Karena konten-konten seperti ini dibuat agar kita bisa berpikir ulang lagi dan menggali budaya-budaya atau sejarah yang ada di Nusantara ini. Baiklah, Kisah dari seorang raja akhirnya sampai nama itu merebet sampai ini menjadi Kediri ini. Lalu mengarang kitab-kitab Semarandana, lalu si Empu Kanwa mengarang tentang itu buku-buku Arjuna Wiwaha atau yang menyalin kitab-kitab bahasa Indo kuno menjadi bahasa Kawi. oh, Nah, di situ di dalam satu buku pernah diceritakan oleh Joyoboyo menciptakan satu kisah Baratayuda, itu artinya ada perang saudara. oh berarti tak beda. Kediri, tiketing diri dua saudara menjadi satu, atau gelang-gelang atau kalang sebab waktu Ketiga Mbak ya? iya. Lalu oleh pada waktu generasi makin tua, oleh Jogja Ketuk Nonggong itu dipadukan menjadi satu adalah menjadi gamelan Munggang. Oh gitu, kisah Moksa berarti Bersama- Moksa bersama dengan lahirnya dari Iya, Angklung Darmo. Berarti cara wong desa itu mitos gitu Mbak ya? ya, bahwa Joyoboyo mempunyai suatu ahli filsafat dan mengerti kisah sebenarnya dinamakan adalah raja juga puja. Baiklah pemirsa, sekarang kita mau bincang-bincang lagi sama Mbah Suratin, Mbah Juru Kunci Sendang Tirto Kamandanu. Kita di sini mau tanya-tanya tentang sejarah atau sejarah Kediri. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Selamat siang Mbah Suratin. Selamat siang. Ini Mbah ya, ini mau tanya-tanya tentang sejarah Kediri. Jadi biar yang belum tahu atau yang bukan lebih tahu lah, mungkin Mbah Suratin sebagai narasumber lah atau tahu dari sejarah Kediri berdasarkan ibaratnya buku-buku lama. Jadi tolong diceritakan, mungkin bisa berguna bagi generasi muda berikutnya Mbah. Gini, kisah tentang Kediri itu ada beberapa versi. Ada yang versi seperti cerita rakyat dan ada lagi sesuai dari cerita orang lain yang memasukkan suatu sejarah yang ada. Yang penting itu kita menyimak sesuatu sejarah dengan kenyataan, bukti otentik, prasasti dan peninggalan kuno. Yang dinamakan sejarah adalah bukti otentik, prasasti, peninggalan kuno itu ada dan ditambah dengan suatu sumber atau kali, yaitu sebagai bukti bahwa pada waktu itu untuk Patirtan, sebab kerajaan pada waktu itu kalau tidak ada air adalah kosong, nol hasilnya. Berarti awal dari sebuah kerajaan itu pasti ada airnya Mbak ya? Atau mungkin Iya. gini Mbak ya, jadi kalau buat kerajaan itu lebih dekat dengan air atau ibaratnya Patirtan itu biar nggak kesulitan mencari airnya gitu Mbak Iya. ya? Perbincangan kita tentang sejarah Kediri atau cerita Kediri begini, kita berbuka mulai adanya suatu abad 45 sampai 6. Nah, Berarti ini dari runtut dari atas dulu Mbak ya? Iya. Iya, gimana Mbak ya? sebelum ada kerajaan Kediri, ada dua kerajaan yang saling berperang di antara kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi zaman Kalingga atau Keling adalah Kalingga zaman kerajaan Hindu kuno atau kerajaan pertama, juga termasuk kerajaan Kalingga. Rajanya yang adalah pada waktu Sanjaya dan Sima. Oh, Ratu Sima itu berarti dari Kalingga Mbak ya? Iya, Ratu Sima, jadi dimana keadilan zaman itu bisa diterapkan zaman Ratu Sima ya? ya. Nah, Jadi pada waktu dulu percekcokan atau peperangan di antara kerajaan Hindu dan Buddha. Kalau Hindu adanya di Jawa Tengah. Nah, kalau Buddha adanya di Palembang Sriwijaya. oh Sriwijaya termasuk ajaran Buddha ya? Data-data yang menguatkan bahwa di Palembang itu Buddha dengan adanya mahasiswa Buddha itu Mbak ya? Sebelum perang Hindu dengan Buddha, di Buddha itu adalah pada waktu itu dulu sudah ada sekolah pamulangan tinggi atau pamulangan luhur, cara sakit setarap dengan Kan mahasiswa itu Mbak ya? ya. Oh ya. Dulu sudah ada zaman abad ke-5, 4, suatu sekolahan di Palembang namanya adalah, sekolah itu adalah dari Buddha, namanya adalah Dharmapala. Oh, Dharmapala itu adalah sejenis ibaratnya seorang atau terpelajar dari sebuah ibaratnya Buddha di situ terpelajar atau disekolahkan di situ
namanya Dharmapala itu Mbak ya. Nah, Dharmapala adalah nama sekolahan pada waktu atau pamulangan luhur. Pamulangan luhur. Ya, dalam arti kata Dharmapala, Dharma itu suatu perbuatan yang baik, pala kiwa. Jadi kerajaan Buddha dulu menciptakan suatu sekolahan yang untuk orang-orang yang berbudi luhur. Oh ya. Terus ke bawahnya Mbak. Dan di situ pernah ada yang mengajar di situ dulu ada dari kerajaan dari India atau dari lereng Gunung Himalaya, dari kerajaan Kapilawes itu anak Raja Sudadana yang bernama Siddhartha Gautama. Ada lagi yang mengatakan Gautama Siddhartha. Nah, sehingga di situ menjadi guru dari sekolahan Dharmapala Buddha itu. Setelah Hindu dengan Buddha itu perang, Hindu kalah, lalu Buddha ngejeki di Jawa Tengah. Ya, yang menjadi peran pokok adalah pada waktu itu adalah raja atau yang terkenal adalah Sailendra. Oh, berarti dinasti Sailendra itu keturunan dari Buddha. Kalau ya, yang dari Hindunya atau dari Kalingganya ibaratnya Balaputra Dewa itu Mbak ya. Ya, termasuk yang sampai bertempur terus tuh Mbak ya. Gitu Mbak ya. Nah, itu tergantung dari sejarah dan ceritanya. Nah, setelah di situ tempat dijeki dengan Sriwijaya, lalu Sriwijaya oleh Sailendra mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Buddha yang kuat, yang perkasa dan golongan besarnya. Itu adalah termasuk namanya adalah Rakai. Rakai, berarti Rakai adalah orang-orang hebat di zaman itu Mbak ya. Ya, jadi Rakai Galung, Rakai Pikatan, Rakai Warak, Rakai Waru, dan Rakai-Rakai lainnya itu adalah dijadikan satu, dipimpin oleh Pansapana Rakai Panangkaran. Berarti Pansapana itu pemimpin dari sebuah para Rakai-Rakai itu Mbak ya? Ya, Buddha. Jadi termasuk bangsawan Buddha pada waktu dulu. Rakai, ya. Nah, setelah di situ hampir selesai, sisa-sisa laskar yang kalah dari kerajaan Hindu lalu pergi melarikan diri ke Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Sini sekitar sini Mbak ya, Jawa Timur. Ya. Ya, di situlah ada suatu namanya Mataram di Jawa Timur. Yang nanti akan mengisahkan kisah dari seorang raja akhirnya sampai nama itu merebet sampai ini menjadi Kediri ini. Oh, ya. Lalu karena di sana banyak pengikutnya, lalu laskar yang lari ke Jawa Timur, di sana sing dijujuk manggone neng daerah dekat Sidoarjo atau di dekat Sungai Berantas. Lalu di situ karena yang di situ banyak airnya, lalu mendirikan suatu kerajaan namanya adalah Medang. Berarti yang memimpin untuk ibaratnya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tuh mungkin Mpu Sendok tuh Mbak katanya ya? Iya. Oh. Kerajaan Medang itu dipimpin oleh seorang Mpu Sendok pada tahun 929. Oh, ya. Nah, kalau ada yang menyatakan buku yang lain itu ada silih genje, entah kacek setahun rong tahun itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita sama-sama menggali. Nah, rajanya pertama kali adalah namanya Mpu Sendok. Oh, berarti Mpu Sendok setelah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dia menjadi raja di situ Mbak ya. Kerajaannya namanya apa Mbak ya? Medang itu. Medang. Ada yang mengatakan Medang, ada yang Sumedang, ada Medang Sumawit, ada Medang Purwo, ada lagi Medang Kamulan, tergantung dari lidah orang yang ngarani atau tergantung dari sumber-sumber sejarah yang ada gitu Mbak ya. Ya, itu. Ya, setelah itu Mbak. Ya, setelah itu lalu detik berganti menit berganti jam saat berganti langkah diganti oleh anaknya adalah Sri Isana Tunggal Wijaya. Sri Isana Tunggal Wijaya berarti itu perempuan Mbak? Perempuan. Oh. Lalu dikawin dengan Lokapala yang memerintah tahun 997. Nah, setelah itu diganti lagi anaknya adalah cicit cucu dari Mpu Sendok adalah yaitu Sri Makuta Wangsawardhana. Makuta Wangsawardhana. Sri Makuta Wangsawardhana mempunyai anak dua. Yang satu adalah namanya adalah Dharma Wangsa. Karena pada waktu dulu leluhurnya pernah dikalahkan oleh Buddha, dia menuntut balas kembali menantang dengan Sriwijaya. Dan akhirnya Dharma Wangsa mati. Oh, Dharma Wangsa gugur dalam Ya. medan laga melawan Sriwijaya. Oh, gitu. Setelah mati tinggal Mahendradatta. Mahendradatta. Oh iya. Lalu Mahendradatta perang meneruskan perjalanan hidup tentang kerajaan Medang, lalu dia kawin dengan ini namanya adalah Udayana.
Nah, disitulah perkawinan di antara Udayana dengan Mahendradatta, lahir seorang anak namanya Erlangga. Erlangga. Berarti Erlangga itu dari Mahendradatta dan Udayana itu Mbak ya? Iya. Mbak ya? Oh ya. Terus? Jadi Erlangga adalah darah putra Bali juga Jawa. Dia adalah mempunyai sifat pangeran dua antara Bali dan Jawa. Lalu karena dia yang di sini adalah di Jawa, lalu dia dari Bali ke Jawa, dan di situ pada waktu itu menjadi raja di tanah Jawa tingkat Jawa Timur, lalu tidak diperlukan oleh tokoh-tokoh yang dulu karena masih belum, kalau masih orang 17 umurnya masih belum dewasa toh. Berarti saat itu Erlangga itu masih usia 17 tahun. Iya. Dinobatkan dan banyak sing menolak gitu Mbak ya. Iya, Terus akhirnya sebab belum dewasa. Heeh. Lalu disuruh bertapa Ya. nah, di dekat Gunung Penanggungan dan juga di sekitar Sidoarjo sana. Nah, lalu dia bertapa bergelar Jati Nindra. Wah, Dalam bahasa Kawi, Jati itu adalah ning atau semedi, nindro itu oleh topo karo merem. Oh berarti Jati Nindra itu adalah gelar dari Erlangga. Oh ya, Gelar paham, Pak. sebagai pendeta. Sebagai pendeta. Setelah menjadi raja, pada waktu dulu yang pegang peran sebagai coro saiki PJ. Berarti setelah bertapa itu akhirnya menjadi raja itu Mbak ya? Ya, Oh iya. sebelumnya diserahkan oleh Narotama sebagai senopati perang atau patih atau orang yang dipercaya. Narotama. Jadi Narotama pegang peran dari kerajaan Medang. Nah, dibantu oleh seorang pujangga Empu Kanwa dan Empu Darmaja. Oh Darmaja dan Bukanlah. Nah, Ya. Terus setelah itu Mbak, Empu Darmaja lalu mengarang kitab-kitab Semarandana, lalu si Empu Kanwa mengarang tentang itu buku-buku Arjuna Wiwaha atau yang menyalin kitab-kitab bahasa Hindu kuno menjadi bahasa Kawi. oh berarti Hindu kuno dan bahasa disalin menjadi bahasa Kawi itu yang menyana adalah dari Monggo Pak. Nggih, monggo. Dari Empu Kanwa itu ya. Iya, jadi orang-orang mengira kalau bahasa Basa Koro, Basa Jawa itu adalah dari yang banyak dari Jogja, Solo. Sebetulnya dari Kediri. Nah, setelah merembet sampai di Solo, Jogja, sehingga sekarang masih banyak diakui dibuat oleh kerajaan-kerajaan Oh ya. dari Solo dan Jogja. Jadi asal dari kerajaan Kediri pada waktu dulu yang disalin oleh Empu Kanwa, dan di samping Empu Kanwa menyalin kitab-kitab nama bahasa Hindu kuno digantikan basa Kawi. Oh, berarti Kawi itu kawitan gitu Mbak ya kasarnya. Ya, Terus setelah itu kan dari situ merubah raja kerajaan ini, kerajaannya katanya dirubah Mbak itu Mbak. nah Namanya. gini, setelah dia bertapa, lalu Erlangga kembali pegang peran. Nah, karena dia adalah sangat kagum dan banyak orang yang mengujinya, dia adalah bergelar Sri Maharaja Erlangga Ananta Wihaganara. Berarti gelar dari Erlangga sendiri adalah Sri Maharaja Erlangga Ananta Wihaganara. Berarti Ananta itu apa Mbak ya? Ananta Wihaganara itu artinya apa Mbak ya? Ananta Wihaganara itu artinya Ananta adalah sesuatu seekor taksaka atau naga. Wihaga itu adalah manuk. Wihaga berarti elang atau garuda atau manuk itu Mbak ya? Ya. Jadi Nara Nara itu manusia berdarah Wisnu atau titis Wisnu, keyakinan Hindu atau orang yang meyakini agama Wisnu. Oh, berarti sekarang baru tahu Mbak ya. Jadi ketika ada patung Erlangga itu kebanyakan ada burung garudanya dan menyengkerem naga itu berarti Ananta Wihaganara terjemahan dari itu Mbak ya? Iya. Oh, baru tahu Mbak. Ananta Wihaganara itu adalah Ananta itu artinya adalah taksaka atau naga, Wihaga itu manuk, Nara manusia berdarah Wisnu. Jadi seorang Erlangga dilukikan sebagai seorang patung darah atau penganut Wisnu yang naik garuda di atas ular. Oh, gitu. Terus setelah itu Lalu Mbak, kembali ke kerajaan. Ya, setelah itu karena dia adalah belum beristri, lalu dia beretikan seorang dewi namanya Dali Senggrama. berarti Dewi Senggrama itu istri dari Erlangga. Nah, Tapi kerajaannya masih Medang atau udah dirubah Mbak? nah kerajaan masih Medang. Setelah kerajaan itu masih Medang, setelah kawin dengan Senggrama atau Dewi Senggrama bisa, Senggrama Dewi juga bisa. Ya. Lalu kerajaan Medang diganti dengan Kauripan. Oh, berarti Kauripan itu ibaratnya gini ya Mbak? Jadi bersama kerajaan Medang diganti dengan Kauripan, dengan rajanya pun bergelar juga sama.
Hari Megoranya itu sebetulnya juga satu kerajaan tapi hanya diganti namanya gitu aja Mbak ya? Iya. Oh, Dan dia membuat satu gelar juga. Nah, karena di situ bukti etiknya adalah Dewi Senggrama atau Senggrama Dewi setelah mempunyai seorang anak wanita adalah namanya adalah terkenal Senggrama Siwi. Dewi Dalam bahasa Senggrama Kiwi, Siwi artinya adalah anak. Oh, Siwi anak Mbak ya? Nah, anak dari Dewi Senggrama atau Senggrama Siwi. Nah, atau Kilisuti atau terkenal dengan suatu jaranan adalah Dewi Songgolangit. Oh, berarti Dewi Kirisuci itu nama lainnya adalah Dewi Senggrama Siwi atau ibaratnya itu atau Dewi Songgolangit. Iya. Berarti itu kan kalau itu udah melebar ke kisah jaranan mungkin Mbak ya. Jadi setelah itu apa Mbak? Gimana Mbak? Nah, karena detik berganti saat berkata setelah dewasa, Kilisuci tidak boleh menjadi raja karena dialah tidak bisa bulanan. Oh. Orang yang tidak bisa bulanan, tidak bisa tidak bisa jadi, tidak boleh jadi raja pada waktu dulu. Oh, berarti gini Mbah ya, ketika dia nggak boleh menjadi pemimpin atau raja, takutnya nanti bila dia berkuasa dia nggak punya turun tuh akan menjadi rebutan dari generasi berikutnya. Gitu, akan Mbah. mati langkah dalam nilai kerajaannya. Oh iya Mbah. Sebab seorang wanita tanpa, kalau rajanya pria bebas, kalau pria yang ini tidak bisa keturunan, bojo sitoknya ada. Oh iya. Nah, Mbah. oke, selamat jumpa, salam berkah ya. Terus? Nah, setelah itu oleh Erlangga, karena anaknya Erlangga adalah di samping ada Kilisuci atau Senggrama Siwi juga ada yang namanya ada Jayanegara dan Joyonegoro. Gini Mbak ya, berarti kalau dari anak dari Senggrama Siwi atau Dewi Senggrama itu melahirkan Dewi Kilisuci. Berarti kalau yang ibaratnya Kameswara atau Kameswara II atau Jayanegara Joyonegoro itu ibunya Sudah lain dari oh, selir. ini berarti Raja Erlangga mempunyai kalau dari Permaisuri itu Dewi Anak tunggal yaitu Kilisuci. Kilisuci dan Nah. dari putra selir Ya. dari istri anak. selir mempunyai Nah, itu anak kalau dua. namanya juga saya tidak tertaruh di situ pada waktu Ya. dulu aku sekolah. Ya. Nah, setelah karena tidak mau jadi raja, tidak boleh, lalu dia kegamalannya adalah bertapa. Ya, tempat petirasannya sampai sekarang itu ada di Gunung Klothok. Oh berarti Guwa Selo Mangkleng atau Gunung Klothok itu tempat bertapanya Dewi Kilisuci mulai sampai bergelar dengan Dewi Songgolangit itu di sana tuh Mbak ya. Ya. Dan akhirnya kerajaannya gimana Mbak? Kerajaan tuh Mbak. Lalu kerajaan itu dibagi dua oleh Empu Baradah. Yang katanya tadi membawa kendi itu ceritanya gitu Mbak. Nah, ini pada waktu dulu karena dia adalah di zaman kerajaan Kauripan pertama adalah empu yang terkenal adalah Empu Kanwa dan Empu Kuturan. Nah, Empu Kuturan mempunyai seorang adik namanya adalah Empu Baradah. Dan Empu Kuturan beristrikan seorang wanita yang sangat perkasa adalah calon arang. Berarti calon arang atau ibaratnya simbol dari ibu bagi orang-orang itu, Nah. berarti itu istri dari Empu Puturan itu Mbak ya? Iya. Oh iya. Lalu di situ setelah Empu Kuturan menjadi peran dengan Empu Baradah, setelah kerajaan itu dibelah oleh Empu Baradah dan batasnya adalah diwelingi Blitar Sungai Lekso sampai di Berantas. Nah, yang etane kali namanya adalah Jenggala, yang pulone kali adalah Ndaha. Oh betul tuh kisahnya dari setelah Kahuripan dipecah menjadi dua yaitu antara Panjalu atau Daha. Daha dengan Jenggala dulu. Daha dengan Jenggala. Oh iya. Nah, setelah sama-sama menjadi raja, suatu sengketa di antara kakak beradik, akhirnya timbul suatu peperangan di antara dua negara dan dua raja. Berarti perang saudara gitu Mbak ya? Iya. Oh. Nah, di situ di dalam satu buku pernah diceritakan oleh Joyoboyo menciptakan suatu kisah Baratayuda, itu artinya ada perang saudara. Oh, berarti diambil dari situ. Nah, karena rakyat sama senang dan sama cintanya, lalu diadu. Siapa yang menang akan menjadi raja salah satu. Nah, otomatis dimenangkan oleh Daha. Akhirnya menjadi satu dengan Daha, dan kerajaan dua Daha dengan Jawa dijadikan satu adalah Kediri. Iketing diri dua saudara menjadi satu, atau gelang-gelang atau kalang, sebab waktu dia perebutan negara adalah dikalang oleh rakyat seperti adu jago. Oh, berarti itu kerajaan Kalang tuh berarti terjadinya sampai di itu Mbak ya. Berarti Nah. ketika dia dikalang seperti ibaratnya duel atau tarung, berarti itu namanya kerajaan Kalang tuh kisahnya dari situ. Ya.
Lalu Sri Erlangga menamakan kerajaan dua jadi satu adalah Panjalu. Asal usulnya dari Panjalu adalah Jalu adalah artinya adalah jago atau jantan. Oh, Jadi Panjalu artinya adalah suatu dua kerajaan yang diadakan pada anaknya dan dengan menjadi satu dinamakan Panjalu. oh. Ya, artinya adalah Panjalu adalah perkumpulan dua saudara menjadi satu pria. Dari jalu-jalu tuh Mbah ya. Nah, Nah, terus cerita selanjutnya menarik Mbah ini Mbah. Terus berikutnya gimana Mbah? setelah itu kisah itu lalu beralih dalam bersambung cerita yang lain. Ya, sebagai raja yang pertama adalah sebelum Jayabaya, dulu adalah raja yang kedua Jayabaya dan setelah saya. Tapi sekarang setelah banyak bukti otentik, suatu catatan yang terbukti otentik sebagai prasejarah peninggalan kuno, akhirnya itu Jayabaya adalah di zaman dulu adalah raja kelima. Oh ya, itu sudah tahu tadi ya. Tapi untuk zaman dulu waktu buku-buku pengadil kedua Mbah ya. Iya. Ya, Jadi terus? raja yang pertama Indaha atau Kediri adalah Samarawijaya. Samarawijaya. Yang kedua adalah Jayawarsa. Yang ketiga Sri Maharaja Udungga. Yang kelima adalah Baweswara yang terkenal dengan Kameswara. Yang keempat lalu kelima adalah Jayabaya. Oh, itu versi sejarah itu Mbak ya. Nah, Nah. terkenal dengan ibaratnya nama sucinya dari Jayabaya sendiri kan Sri Maharaja Mapanji Jayabaya Madusudana Watara Iya. Sutara Singa Aparakrama Dijaya Tigadewawa. Berarti itu diambil dari keturunan atasnya gitu Mbak ya. Iya. Artinya itu adalah seorang raja yang perkasa seperti singa dan perkasa yang pengalaman budaya dan suatu sastra yang tinggi atau bertitikkan dewa. Oh, gitu Mbak ya. Jadi Sri Maharaja itu artinya adalah raja di atas raja atau raja yang berkaitan dengan suatu dewa waktu dulu atau raja besar, raja di atas raja. Ya, zaman dulu kan memang identik dengan kedewaan. Setelah Jayabaya diganti dengan anaknya Aryaswara atau Jaya Amijaya, keturunan pembawahnya adalah Sarweswara atau Jaya Amiseno, lalu sampai ke Candra dan Srengga dan akhirnya tahun 1222 kerajaan Kediri yang terakhir adalah Kertajaya yang terkenal dengan Dandang Genis mati terbunuh oleh seorang tokoh dari Tumapel, namanya adalah Ken Arok. Oh, berarti itu sudah mulai Kediri sudah mulai surut karena Nah, banyak pengikut dari Kediri atau pada pujangga-pujangga ini yang beralih ke Tumapel gitu Mbak lalu ya. Kediri mengalami suatu kehancuran, berdirinya kerajaan Tumapel dan Kediri menjadi satu adalah Singosari. Oh ya Mbak, itu udah ranah Singosari Mbak. Kita inginnya bahas sejarah Kediri dulu aja Mbak. Karena Anda yang ditangkap adalah tentang Kediri, Singosari kita tinggalkan lebih dulu. Oh ya, nanti kita bisa cerita lagi. Dan akhirnya di situ pada waktu dulu yang raja-raja yang terkenal adalah seorang raja yang kelima adalah Sang Prabu Sri Adi Jayabaya yang terkenal di zaman keemasan, atau seorang raja pujangga yang terkenal dengan suatu jangkanya. Berarti Raja Jayabaya itu terkenal atau Kediri di masa keemasan itu terkenal dengan jangka-jangkanya atau dan kasus sastraan tuh Mbak ya katanya. Iya, Jadi kasus sastraan dari manapun tuh berawal dari Kediri itu mungkin di zaman Jayabaya itu Mbak ya. Jadi mulanya itu kan ibaratnya itu sampai sekarang zaman keemasan Kediri adalah kerajaan Jayabaya atau rajanya Jayabaya dengan terkenal dengan kasus sastraannya yang iya. katanya juga mengarang munggang berang itu Mbak ya. Gini, bukan mengarang monggang. Di zaman dulu dia mengarang membuat suatu gamelan atau nada musik Jawa namanya adalah Kethuk Kenonggong. Berarti karyanya 3 Mbak ya. Iya. Lalu pada waktu generasi makin tua oleh Jogja, Kethuk Kenonggong itu dipadukan menjadi satu adalah menjadi gamelan munggang. Oh gitu kisahnya. Nah, jadi asal usul dari Kediri dan yang mengarang atau menciptakan adalah dari kerajaan Sulu Jogja pada waktu dulu namanya munggang. Makanya sampai sekarang ini dibuat satu untuk iringan-iringan upacara yang berbau sakral antara manusia dengan sang di atas lah Iya. pokoknya ya. Itu berarti pakai gamelan munggang. Oh, berarti ceritanya seperti itu. gitu. Berarti bahkan kan sampai terkenal dengan kasus sastraannya atau ibaratnya buku-bukunya yang ditulis dengan buku-buku wayangnya kan zaman Jayabaya Mbak. Di zaman Raja Jayabaya dibantu oleh Patih Kidoko dengan Kidoho yang terkenal dengan Kiai Tunggul Wulung dan Buto Lucoyo.
Oh berarti kan aslinya Kiai Tunggul Wulung sendiri itu adalah Kidoko itu Mbah ya. Jadi Ya. kalau Kidoko itu Buto Lucoyo itu Mbah ya. Iya. Oh, Kalau Tunggul Wulung adalah termasuk yang gambarnya perkasa gagah, perkasa Geng Abdirawa Simbar Jajah, yang bisa menguasai medan dalam bidang apa. Makanya lalu diciptakan suatu tari Garuda adalah tari menggambarkan di antara keperkasaan burung aruna-aruni pada waktu dulu yang di zaman yaitu Kerajaan Kediri. Aruna-aruni itu tari aruna-aruni itu ada Mbah ya. Ya, Ya, terus mungkin ada lagi Mbah soal Kediri Mbah mungkin. ini lalu Kediri Joyoboyo kawin dengan seorang wanita namanya adalah Sarah. Saroh ya ada Saroh ya bisa, Sarah ya bisa, Dewi Saroh atau Saroh Dewi terserah dari lidah orang yang menjalankan nama itu. Berarti ada yang mana itu Dewi Sara itu ada istri dari yang Joyoboyo itu namanya Dewi Sara itu kan juga bisa Mbah ya. Sama aja Mbah ya tergantung dari literasi dari Ya. yang kita baca atau yang kita dapatkan. Lalu mempunyai beberapa orang anak pria dan wanita. Pramesti, Pramuno, Susanti. Apa enggak tiga Mbak ya? Ya, Itu 3. Pramesti, Pramuno, Susanti, yang Ya. keempat adalah laki-laki. Mbak? Iya. Oh, Jadi berarti Dewi pertama anaknya Joyoboyo itu Dewi Pramesti. nah, Terus Dewi yang Pramesti kedua- itu yang menurunkan Angklik Darmo itu Mbak mungkin. Iya. Jadi Dewi Pramesti, Dewi Pramuno atau Pramuna, Dewi Sesanti, Iya. dan Joyo Amijoyo itu. Mbak. Iya. Berarti yang meneruskan tampuk pemerintahan setelah yang Joyoboyo berarti yang ragil nih Mbak ya. Iya. Oh, Nah, gitu. pada waktu dulu karena apa sebabnya oleh Joyoboyo dia mempunyai seorang cucu Angkling Daro dalam suatu cerita rakyat. Ya. Ini pada waktu Joyoboyo dulu pernah berperang melawan seorang namanya adalah Prusangkara. Ya, Prusangkara itu Prusangkara seorang raja atau apa Mbak? raja yang perkasa, Oh raja yang perkasa itu sangat sakti. itu Prusangkara namanya. Ya, walaupun sakti yang bagaimana dengan Joyoboyo kalah soalnya Joyoboyo dalam suatu yang adalah darah Wisnu. Oh, Nah, karena kagum kemampuan dan kedigdayaannya lalu dipek menantu diolehkan oleh Pramesti. oh berarti Dewi Pramesti itu Nah, atau ibaratnya itu kawin dengan Prusangkara. iya, Akhirnya melahirkan seorang anak namanya adalah Angkling Darmo kisah Bojonegoro itu. berarti Angkling Darmo sendiri di situ terkenal dengan cucu dari ya Joyoboyo. Iya. Oh iya. Jadi dalam cerita ketoprak atau cerita rakyat dulu gini, lahirnya Angkling Darmo adalah moksanya Sang Prabu Sri Hadi Joyoboyo. Jadinya Wahyu itu pindah. Berarti gini Mbak ya. Ketika yang Joyoboyo itu mokso atau moksa di Sanggar Pamujan itu mokso berarti Bersama. ketika moksa bersama dengan lahirnya dari Iya. Angkling Darmo. Berarti cara wong desa itu nites gitu Mbak ya. Ya, Oh. ibarat suatu wayang pada waktu Arjuna Sosrobau dibunuh oleh Rama Parasu, itu waktu itu Wahyu Wisnu sudah hilang. Gugurnya Arjuna Sosrobau di Maspati bersamaan dengan lahirnya Legowo atau Romo. Romo. Oh, berarti Jadi Wisnunya pindah. hampir sama Mbak ya. Iya. Kisah-kisahnya itu hampir sama Mbak ya. Terus setelah itu Mbak dari anak-anak Joyoboyo mungkin yang Dewi beratnya Pramesti, Pramuna, Sesanti. Kalau Pramuna, Sesanti itu jarang diceritakan Mbak ya Ya, sejarahnya. sampai di situ. Lalu sebagai bukti otentik bahwa Joyoboyo mempunyai suatu ahli filsafat dan mengerti kisah sebenarnya dinamakan adalah Raja juga Pujangga. Berarti Raja Pujangga banyak Ya. yang Joyoboyo itu kayak nama sucinya di Prasasti juga ada Mbak ya Oke. itu, Mbak. Juga Raja Pujangga seluruh tanah Jawa. Nah, dia itu termasuk Joyoboyo juga ahli jangka. Jangka itu adalah namanya Jongko Joyoboyo. Artinya jangka itu mengisahkan kisah Nusantara sebelum terjadi sudah dibaca 1000 tahun yang akan datang. Itu namanya Jangka. Jangka atau Jongko Joyoboyo. Oh berarti Jongko Joyoboyo sendiri itu diambil dari itu Mbak ya. Jadi apa itu ketika kasus sastraan dengan penulisan-penulisan dari sebuah jangka bahkan sampai bisa memprediksi ibaratnya apa kejadian kehidupan di berikutnya itu dijangkakan oleh yang Joyoboyo seperti itu Mbak ya. Jongko Joyoboyo adalah orang yang menjangka kisah sebelum terjadi Nusantara yang akan datang sudah terbaca. Umpamanya besok yang tanah Jawa wis kalung wesi, rakyat Indonesia kelunto-lunto, tegese terjarah. Nah, bukti otentiknya adalah setelah pembuatan zaman Belanda adalah
real anyer sampai panarukan menelan beban dari masyarakat banyak yang mati. Oh iya, itu banyak sekali Mbak ya. Jadi kalau soal masuk Jongko Joyoboyo itu soal banyak sekali. Iya. Seperti ada besok kalau ada jembatan kembar, sekarang Iya. udah ada. Besok kalau ada bangunan mirip Rumah Doro atau Pagupon Doro, itu adalah bangkitnya kota Kediri. Iya, Itu sekarang ada Simpang 5 itu ada Mbak ya. itu Oh, termasuk jadi, ya, iya. itu dari sumber cerita lain. Tapi di sini kita utarakan setelah di zaman Joyoboyo makin berkembang. Nah, di situ seperti jangka itu gini, sapa sing karo kembangi lo sugih dadaan. Nah, padahal lo itu tidak akan kembang kok nganti roh. Nah, artinya ya cara sekarang ya perjudian. Lo itulah nalo, lotre, lo beno, loto. Oh, berarti Nah, perjudian yang dalam arti kata sapa sing karo kembangi lo padha karo sapa sing roh nomore perjudian sugih dadaan. oh, gitu berarti. Berarti banyak Nah, kiranya Jongko. ada lagi gini, Apa, Pak? besok ing Tanah Jawa ana ratu tanpa mahkota. Maksudnya ratu tanpa mahkota itu gimana? Mbak? Ratu adalah raja wanita Hmm. atau pemimpin wanita tanpa mahkota tegese tanpa kuluk. Artinya gelungan loh. Nah, bisa dibaca dirapat sendiri bagi Oh, orang iya, yang ahli iya. dalam satu sejarah. Ah, Nah, yang sungguh mengagumkan adalah di zaman Jongko Joyoboyo gini, besok rejaning zaman maju dunia kali sak gegem. wah, ku ya Mbah sing rada angel berarti. Itu atau mungkin dunia maya itu Mbah ya mungkin ya. Kira-kira ya saiki ya HP kuwi. Oh, Jadi kamu ingin tahu dunia mana, negara ndi, buka HP itu namanya. Jadi seakan-akan kita tuh manusia oh, pegang mau pegang apa itu? Dunia. Dunia. Oh, Iya. oh itu sebuah sanepanya dari itu Mbah ya. Terus, Iya, masuk Mbah. Nah, setelah itu mungkin ada lagi Mbah tentang Kediri, tentang Joyoboyo. Ya. Mungkin ada lagi apa Mbah? Kalau mungkin nggak ada lagi ya, atau mungkin kita sambung-sambung. nah itu namanya adalah Kediri wiwitan atau Ndaha Purwo. Nah, zaman Kediri Purwo adalah Kediri ya Kediri, Ndaha Purwo adalah wiwitan, basa Kawi. Disitulah kita bincang-bincang sama Mbah Suratin tentang mengupas sejarah Kediri, atau mungkin bisa berguna bagi yang lain, ataupun mungkin ada salah kata atau salah ucap dari Mbah Suratin ataupun dari saya mohon maaf karena konten-konten seperti ini dibuat agar kita bisa berpikir ulang lagi dan menggali budaya-budaya atau sejarah yang ada di Nusantara ini. Baiklah, kita undur diri dulu. Salam Rahayu. Rayu.